harga pasarannya itu di angka 3 sampai 5 jutaan. Tapi saya beli dia di harga tungguin ya. Halo sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, sebentar lagi, bukan sebentar lagi ya, mungkin 1 atau 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri guys. Jadi saya sama Momo mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita mulai dari nol lagi ya guys. Oke guys, karena hari ini saya masih belum ngapa-ngapain, hari ini tuh mager banget guys, beneran. Tumben banget lah pokoknya hari termager itu hari ini, karena mungkin sebentar lagi mau lebaran jadi perlu istirahat banyak. Tapi nggak ada alasan sebenarnya, males aja lah pokoknya untuk hari ini. Sampai saya belum ngapa-ngapain dari semalam konten sampai sekarang tuh belum ngapa-ngapain. Dan mumpung saya belum ngapa-ngapain, masih kayak pakaian kotor lah istilahnya ya guys. Jadi hari ini saya mau ngarit rumput guys buat sulcata. Tapi abis ngarit rumput, rencananya saya mau kasih tahu ke kalian gimana kondisi burung sankonur yang waktu kita beli itu murah banget alias burung cacat guys. Kira-kira kondisinya kayak gimana? Pokoknya nanti setelah ngarit. Jadi sekarang saya mau ngarit dulu. Mau ikut ngarit nggak? Apa mau ikut FF Momo? Kayaknya Momo nggak ikut deh. Yaudah yuk kita langsung mau ngarit aja buat sulcata karena kita sudah kehabisan pakan sulcata guys. Yaudah, saya mau siap-siap, saya mau ngarit, saya mau taruh Momo dulu. Oke, yuk langsung kita menuju ke tempat ngarit rumput guys. Jadi hari ini kita terpaksa nyari rumput karena tukang sayur nggak buka ya dia. Tukang sayur langganan pada pulang kampung. Jadinya panen rumput aja. Dan ini panen rumputnya itu bukan di pedesaan tapi di tengah kota. Tuh pinggir jalan raya. Dan yang kita pakai tuh rumput yang kayak gini. Si sulcata tuh suka banget, sulcata indukan suka banget rumput kayak gini. Biasanya dikasih makan sawi sulcatanya. Tapi karena tukang sawinya udah pada pulang kampung, jadi kita kasih makan rumput. Sebenarnya rumput juga bagus karena seratnya tinggi. Tuh masih melimpah banget rumputnya. Ya udah saya mau lanjut dulu cari rumput, kita potong-potong rumput sampai dapat 1 karung. Karena lebaran sisa berapa hari lagi? Tinggal besok takbiran ya. Yaudah yuk, kali aja ada hewan lucu di sini guys. Jadi guys, indukan sulcata di rumah itu suka banget sama rumput yang kayak gini nih. Tapi dia nggak suka yang ada bunga-bunganya kayak gini nih guys. Karena rumput ini nanti besarnya itu berbunga kayak gini. Tuh. Tuh kayak gini nih bunganya. Dan dia kurang suka. Dan juga batangnya tuh yang tebel-tebel kayak gini, dia kurang suka guys. Jadi kita ngambilnya tuh cuma kayak daun-daunnya aja. Dan kita coba waktu itu pernah pakai daun-daunan yang lain juga dia kurang suka. Jadi ya udah yang dikumpulin cuma daunnya aja dan daun muda bukan daun tua banget. Tuh daunnya bagus kan. Si Aldi nyari sampai ke sana. Kita susul si Aldi yuk. Oh. Buset dia sampai ke sini. Ngapain lu Di? Tapi pemandangannya bagus banget guys. Tuh. Estetik banget lah pokoknya. Di belakang sana tuh ada matahari sore. Mantap kan. Tambun punya pemandangan seindah ini loh. Awas Di, kaki lu digigit ular loh. Ini ada daun pisang, dia kurang suka kalau yang di rumah. Nah ini nggak tahu sih nama rumputnya tuh, jenis rumputnya tuh apa guys. Ini kalau yang udah tua kayak gini nih, kayak batang tebu, kayak daun tebu gitu, agak tebal. Tapi kalau yang masih muda dia suka banget. Nih kayak gini nih. Saya nggak tahu ini rumput ini sama ini atau enggak jenisnya. Tapi kalau dari daun sih kelihatannya hampir sama. Bedanya ini udah tua aja nih.
Di batang ininya dia nggak suka nih si sulcata nih. Sekarang sudah jam 5 sore. Orang-orang mah bulan puasa nyari tajil ya jam segini ya, Di. Kita cari apa, Di? Nyari rumput. Cari rumput. Dapat seberapa banyak? Lumayan. Oh, lumayan. Kita cari lagi sampai penuh. Oke, selesai. Hasil akhirnya dapat berapa? Karung. Mantul. A few moments later. Oke guys, langsung dimakan sama si indukan betina tuh. Lahap banget ya kalau makan rumput ini. Yang jantan lagi OTW. Tuh yang jantannya. Makannya juga lahap. Dia kalau sama rumput ini suka banget guys. Tapi kalau sama rumput yang lain, aduh, gak doyan dia. Tuh yang jantan juga suka banget. Kita ini lapar. Oke guys, karena tadi kita udah kasih makan indukan sulcata, sekarang waktunya saya mau ngecek dulu anakan dari sulcata nih. Takutnya ada yang pilek. Ini si anakannya bagus tuh ya. Udah segede gini aja guys. Ini anakan yang ternakan pertama nih guys. Ada 2 ekor. Sama yang mana ya? Saya lupa, saya beli 2 ekor juga. Oh, sama ini nih kayaknya nih. Tuh, udah sebesar ini. Kurang lebih sekitar 7 sentian. Padahal, waktu menetas itu kurang lebih ukurannya sebesar ini nih. Nih. Tuh, waktu menetas ukurannya sebesar ini. Sekarang sudah sebesar ini. Kurang lebih waktunya 2-3 bulanan guys. Oke, ini kita taruh aja. Karena kita hari ini nggak beresin kandang sulcata, tapi nanti diberesin kok langsung. Jadi hari ini, sesuai janji saya mau kasih tahu ke kalian gimana kondisi burung sankonur yang waktu kita beli itu kondisinya cacat, tapi sekarang kondisinya kayak gimana. Langsung aja yuk, saya mau ambil dulu ya burung sankonurnya guys. A few moments later. Nah, ini dia guys, burung yang waktu itu kita beli dalam kondisi cacat nih guys. Dan kondisi sekarang kakinya itu sudah bisa step up nih, kalian lihat. Step up pintar. Hap tuh. Walaupun kakinya itu masih belum bisa berpijak ataupun napak yang secara kuat, tapi jari-jarinya sudah bisa bergerak guys. Sekarang guys sudah bisa mencengkram dengan cukup bagus, walaupun cengkramannya masih belum kuat banget sih. Tuh sudah bisa bergerak kan. Sebelumnya itu nggak bisa bergerak guys, bener-bener nggak bisa bergerak dan cenderung kakinya itu diangkat. Kata owner sebelumnya itu cacatnya sudah lama, alias kalau misalkan kita bilang itu mungkin kayak lumpuh. Tapi alhamdulillah dia sudah bisa bergerak kayak gini guys. Ini beneran burungnya nggak saya tuker. Kalau misalkan kalian ngira ini burung saya tuker, waktu itu burungnya itu cacat di bagian kuku nih guys. Nih kalian lihat, ini di bagian kuku tuh, kukunya hilang 1 dan ini jarinya tadinya kurus guys, alias kayak nggak ada darah yang masuk. Pokoknya kurus dah nih jarinya. Saya kiranya tuh kakinya ini bakalan nantinya diamputasi ataupun putus dan lain-lain. Saya udah pasrah aja, tapi saya tetap obatin dan alhamdulillah kakinya itu udah ngerespon gerak guys. Nih kita lihat, nih kalau misalnya digerakin kayak gini tuh, kakinya tuh gerak, ngebuka sama nutup. Nah tuh kalian lihat kakinya gerak kan, dia bisa nyengkram, walaupun nyengkramnya nggak sekuat di kaki sebelah kanan. Dia terbang. Gak apa-apa, kita ambil dulu ya bentar. Dan kalau untuk terbang guys, burung ini insya Allah nggak ada masalah sama sekali. Tadi kalian lihat aja burungnya kabur terbang. Dan PR-nya ini burung harus kita buat bonding. Karena ini burung kayaknya bakalan saya latih free fly guys. Tapi sebelum saya latih free fly, pastinya nih burung harus dikasih nama guys. Karena kalau dari secara visual ini jenis kelaminnya adalah betina, jadi saya minta saran kalian, kira-kira nama yang cocok buat dia itu apa guys? Kalian tulis di kolom komentar ya, nama yang cocok buat burung betina. Namanya yang unik, yang lucu, yang sekiranya cocok nanti saya jadiin nama buat nih burung guys. Kalian tahu nggak, waktu saya beli, ini burung harganya berapa guys? Nah, harga pasarannya itu di angka 3-5 jutaan. Tapi, saya beli dia di harga 1 jutaan guys. Beneran saya belinya di harga 1 juta. Waktu itu saya ngeliat teman saya posting di story WhatsApp-nya. Dia bilang jual burung kondisi kakinya cacat sebelah kiri. Itu ngangkat, bener-bener ngangkat, nggak bisa gerak dan lain-lain.
Terus harganya 1 juta. Saya nggak mikir panjang, bodoh amat saya bilang, kakinya mau lumpuh kayak, kakinya mau patah kayak, mau lumpuh kayak. Saya nggak pikir panjang, langsung saya bales status WA-nya waktu itu, beneran dijual nggak? Terus boleh dipantau dulu nggak kondisinya? Akhirnya dia bilang bener dijual tapi kondisinya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Saya datang ke sana buat ngecek kondisi kakinya. Dan saya kira kondisi kakinya itu bener-bener patah guys, karena waktu saya lihat videonya itu ngangkat. Kalian juga tahu kok, waktu misalnya kalian nonton yang video pertama, itu kalian lihat kok kakinya itu benar-benar nggak bisa gerak guys. Kayak kaku beginilah, itu nggak bisa gerak. Pas saya kesana juga sama, nggak bisa gerak. Saya pegangin tulangnya. Jadi kalau misalkan ada masalah sama kaki, mau kaki lumpuh ataupun kaki patah, itu biasanya saya ngecek dulu tulangnya. Caranya, walaupun saya nggak tahu anatomi burung itu seperti apa, ataupun struktur tulang burung seperti apa, tapi saya pakai logika saya guys. Yang kaki sebelah kanan kan normal, kaki sebelah kiri cacat. Kenapa dia bisa cacat? Ada beberapa kemungkinan. Saya tanya ownernya kan, sebelumnya kenapa kok bisa cacat? Karena kejepit kandang, dia bilang. Udah lama juga. Oke, berarti kan ada masalah sama tulang. Entah itu patah, entah itu kegeser, entah itu kenapa-napa. Pokoknya ada masalah sama tulangnya ataupun sama syarafnya kan. Tapi kalau saya lihat kakinya nggak ngegeser, nggak muter atau segala macam. Akhirnya saya pegang guys. Ini bagian kakinya nih saya raba. Ini burungnya pasti gigit kalau misalnya saya raba-raba karena dia pasti nggak nyaman. Nah ini bagian kakinya, bagian pahanya. Aduh, dia nggak nyaman guys. Bentar saya pegang dulu biar nyaman. Oke sebentar ya. Kasih tahu ke teman-teman dulu biar teman-teman bisa ngerawat kalau misalnya teman kamu yang sakit juga. Jadi gini guys. Biasanya saya itu raba di kaki yang bagian sakit ataupun bagian cacat dengan kaki yang bagian normal. Kira-kira perbedaannya apa antara kaki normal dengan kaki yang cacat? Baik saya gerak-gerakin kayak gini guys, nih gerak-gerakin. Oh ini kaki normal, pergerakannya aman, nggak kaku, nggak ada bagian yang kayak kejepit ataupun bagian yang kaku lah istilahnya lah. Sedangkan kaki yang sakit, ini kok kayak gerak gini aman, tapi gerak yang lainnya itu nggak aman. Nih, ini gerak kalau yang dia tadinya awalnya begini aja nggak bisa gerak, apalagi jarinya itu nggak bisa gerak. Itu saya pegang-pegang, lagi saya raba-raba, lagi takutnya ada tulang yang ngegeser. Kalau misalnya tulang patah guys, jadi gini, kalau misalnya kasusnya tulang patah, itu tulang itu bisa menyatu dengan sendirinya tanpa diobatin apapun. Tapi yang jadi masalah, ketika nggak diobatin apapun, tulang itu tidak akan menempel dengan sempurna ataupun tidak akan menempel dengan posisi yang pas. Karena apa? Tulang itu bisa muter dan berakibat ya pokoknya tulangnya itu jadi nempelnya nggak sempurna, kayak ada benjolan sedikit di bagian tulang yang patahnya itu. Akhirnya saya raba-raba kan, saya pegang-pegang, kok nggak ada tulang yang patah ataupun nggak ada tulang yang ngegeser, tapi kakinya itu kaku banget. Akhirnya ya udah saya bilang ini kayaknya burung bisa sembuh nih. Yaudah lu gue beli tapi lu sembuh ya. Saya bilang begitu sama burungnya. Tapi ya udahlah, akhirnya saya beli karena harganya murah juga kan. Mau dia sembuh, mau dia nggak sembuh, nggak apa-apa. Yang penting saya coba rawat buat belajar juga. Kalau untuk kaki patah, alhamdulillah saya udah nyembuhin beberapa kali kaki hewan yang patah. Dan poin plusnya, ketika kalian beli burung minus, pertama harganya pasti murah. Yang kedua, kalau misalkan dia bisa sembuh, itu bonus banget buat diri kalian. Yang ketiga, ketika dia sembuh ataupun ketika dia sehat lagi, dia tuh kayak balas budi banget guys sama kita guys. Kalian lihat awal datang itu burung ini panik banget guys. Sekarang burung ini sudah nggak terlalu panik. Dia dipegang mau, dielus mau, dan step up juga sudah bisa tuh. Step up udah aman, kakinya sudah mau bergerak. Dan itu sih seneng banget asli saya. Tuh, dia udah berani buat ninjakin kakinya lagi dan sudah berani untuk nyengkam walaupun cengkamannya nggak kencang. Jadi gitu perkembangan dari si burung Sun Conure ini. Kita coba dia supaya jalan aja kali ya guys, supaya kalian lihat kalau misalkan dia jalan itu jalannya kayak gimana. Takutnya saya dikira bohongan kan, ini burung bukan burung yang kemarin tapi saya tuker burung cacat dengan burung yang bagus. Enggak, kita lihat jalannya itu masih rada-rada pincang guys, sedikit sih. Nih kalian lihat tuh, dia jalan tapi rada-rada pincang sedikit. Kaki kirinya masih rada diangkat sedikit tapi sudah mau bergerak dan sudah mau melangkah guys. Awalnya bener-bener nggak bisa. Itu sih seneng banget asli. Jadi intinya guys, dia sudah bisa bergerak dan sudah bisa menapakkan kaki kirinya sekarang dengan cukup baik. Saya sih seneng banget. Suatu kegembiraan, kebahagiaan buat saya ketika saya berhasil
menangani hewan yang cacat menjadi agak sempurna lagi guys. Dan tentunya jadi ilmu baru guys. Jadi ketika ada hewan di rumah yang ada eksiden ataupun kejadian yang di luar dugaan, saya bisa memberikan penanganan pertama sebelum saya bawa ke dokter hewan. Jadi ilmu pentingnya sih itu guys. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Nanti saya akan kasih perkembangannya lagi tentang dia kalau misalkan pas dilatih free fly-nya. Jadi teman-teman juga sambil bisa belajar gimana cara melatih free fly burung sanconur khususnya. Dan mudah-mudahan aja kakinya bisa semakin pulih lagi dan semakin bisa normal lagi. Jadi dia bisa free fly dan landing secara sempurna guys. Oke guys, mungkin sekian konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya untuk kalian semua di rumah. Saya dan si burung sanconur yang sudah mulai sehat ini mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.